slice SPN, nanti silakan mendaftar ulang. Karena insya Allah kita hari ini adalah pembukaan kelas pertama Sekolah Pranika Nurul Asri yang disalurkan bersama oleh Coach Dennis dan Teh Yunda. Kemudian juga teman-teman semuanya masih ada 5 pertemuan lagi yang mana nanti tadi saya pertemuan pertama kita diawali dengan tapi insya Allah saya ngomong masih semua. Alhamdulillah tetap di jalan yang lurus ya. Iya, ya seperti inilah ya teman-teman, masya Allah sekali beliau. Beliau di sini sudah 3 hari ya Pak, berada di Jogja. Tanggal 15 malam sekarang. Tanggal 13 ya, Dari Kamis malam tadi. sampai rencananya Besok pulang. Besok boleh. Jadi udah gimana Pak? Mungkin awalan nanya-nanya dulu Pak ya. Gimana Pak rasanya di Jogja Pak selama beberapa hari terakhir ini? Alhamdulillah bikin banyak bersyukur, orangnya baik-baik, makanannya enak-enak, momennya uangnya lucu-lucu, Wongnya ayu-ayu Pak, ganteng-ganteng. nggak tahu ayo soleh-soleha tapi Insya Allah nanti kalau ada pemuda segini banyak, dulu Madinah aja dibuka hanya dengan 6 orang pemuda. Nah, kalau segini banyak Indonesia jadi soleh gitu kan kalian. Amin. Alhamdulillah. Baik Pak, Usia berapa? saya usia mana ya? 23. Oke. Berasa tua ya. Udah nikah belum? Aduh, pertanyaan yang berat ini Mas. Belum Pak. Banyak insya Allah. Belum. Baik Pak, Ini jauh-jauh. wajib aku salah sih guys. Sabar. Jenong. Aduh, jadi grogi ya, bener nih kalau grogi ya guys. Kan aku bukan calon mertua. Oh iya. Baik Kok, menginformasikan Kok, ini adalah kelas Sekolah Pranika angkatan yang ke-8. Jadi ini jamaah yang offline, sekitar tadi data yang masuk sekitar ada 550-an. Alhamdulillah. Kemudian juga yang menyaksikan melalui Zoom ada 1000 peserta. Alhamdulillah. Kemudian di YouTube juga kita ada sekitar 300 peserta. Jadi ini merupakan ikhtiar dari Majelis Asri, yakni memadailah teman-teman yang ingin segera menikah, yang menempuh jalur halal kan, pacaran halal ya. Jadi ikut sekolah pranikah dulu dan pacarannya setelah nikah, jangan sampai kebalik. Sekarang yang punya pacar siapa? Gak ada yang ngaku, gak ada yang berani. Caranya gini, kalau ada yang kalian tahu dia sedang berpacaran, tolong bisikan astagfirullah di telinganya. Silakan. Enggak. Kalau ada putusin sekarang juga. Putusin sekarang juga. Harus yakin. Suruh si kompol berarti. Baik Kak, Ya. tema kita menarik nih Kak. On the way Sakinah. On the way-nya macam-macam Kak. Ada yang on the way 1 bulan langsung Sakinah, ada yang beberapa bulan, ada yang bertahun-tahun. Nah itu kan macam-macam. Untuk itu setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Jadi harap besar ya. Mungkin nanti ada yang mengikuti kelas sekolah pranikah dari angkatan yang pertama entah sampai angkatan yang ke-8 ya, belum menemukan jodohnya, harap besar ya. Baiklah, mungkin sebelum ke sana boleh diceritakan Kok latar belakang Kok Dennis nih, entah itu beneran dari Korea atau mungkin keturunan Korea ataupun asli orang Indonesia ataupun mualaf atau bagaimana? Monggo Kok boleh diceritakan. Dari Korea. Bukan. Zila kedengeran nggak suaranya sampai belakang? Ya. Pertanyaan. Gak apa-apa. Kan niatnya kesini
Jadi kalau ada kebaikan dari pertemuan ini bukan dari yang berbicara, tapi dari Allah. Ya. Jadi yang diingat jangan kokohnya atau tayudanya, tapi pencipta kaminya. Sepakat? Sama soalnya urusan jodoh juga begitu. Bukan segimana kita berupaya menarik hati, tapi melayakkan diri di hadapan penciptanya. Ya. Kalau sudah layak di hadapan penciptanya, mau yang kayak gimana juga dikasih, dikirimkan jodoh terbaik. Ya. Sepakat? Karena sudah sepakat, kita tutup dengan doa kafaratul. Mau pulang Pak? Baik, ya tidak, saya bukan orang. Ini saya punya KTP Indonesia barangkali. Jadi cuma darahnya aja, darah Tionghoa. Jadi yang saya tahu leluhur kaminya aslinya dari provinsi Fujian, itu daerah Cina Selatan ya. Di sana orang dengan logat sana disebutnya Hokkien. Ada orang Cina di Indo itu sebagian ada orang Hokkien, orang Ke, orang Teochew. Ya. Lalu tahun 1900-an awal itu gelombang ketiga orang Tionghoa masuk ke Indonesia dari zaman waktu Cina-nya dijajah sama Jepang. Karena Jepangnya di utara, maka pasti larinya ke selatan. Cuman kalau leluhur kami yang nggak bisa pilih tiket mau mendarat di pulau yang mana, nyampe lah di Belitung waktu itu. Di Belitung dari 1900-an awal sampai 1966 pindah semua ke Bogor sampai sekarang. Jadi saya mas setelah 91 udah lahir di Bogor, udah WNI dari lahir. Ya, walaupun waktu 98 itu diminta pilih pengen melepaskan status keluarga negara jadi benar-benar WNI asli ya, dan dengan catatan nggak boleh punya nama Tionghoa lagi ya. Makanya biasanya kalau dia marganya Tan diganti jadi ada Tan Wijaya ya. Ada dia marganya Liong itu artinya naga, jadi ada apa Nagaria gitu. Dan itu Lim ada Halim, Salim karena marganya Lim ya. Alhamdulillah ya, jazakallahu khairan. Terima kasih. Gitu. Jadi bukan mualaf, yang mualaf ayah saya mualaf karena menikah sama ibu, ya. Tapi memang saya lahirnya, tumbuh besarnya lama dengan nenek yang beliau itu muda, jadi beliaunya makan babi dulu mas. Terus TK sampai SMA-nya pun sekolah Katolik waktu itu. Ditambah jadi uangnya memang di Thailand. Jadi baru belajar Islamnya 2017 setelah pulang dari sana. Terus sampai sekarang pun masih ngaji ya, mungkin sebagian tempat yang diketahui tempat ngajinya di Darut Tauhid dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastia, Hakim, banyak belajar juga dari Ustaz Budi Ashari. Sekarang sedang mengambil lagi di bidang hadis, baru semester 4 di Ma'had Khadimus Sunnah Bandung. Mohon doanya tinggal 2 semester lagi dan terus saja belajar sampai akhir hayat. Lalu ketemu istri pun di Darut Tauhid. Atau ketemu istri di mana? Belum mas. Belum tahu masih burung. Ya, sudah tolong siapkan yang terbaik. Gitu kurang lebih. Baik kok. Mungkin boleh diceritakan kok bagaimana awal mula bisa menjemput Teh Linda, meminang Teh Linda. Awal mula ketemunya tuh di mana sih? Saya mau mulai cerita. Nanti boleh ganti. Nanti gantian ya. Linda lucu kalau cerita itu. Awalnya begitu lulus dari Darut Tauhid diminta khidmat dulu kan, kebagiannya di Darut Tauhid Surabaya. Lalu ada teman nyantren yang dia kebagian khidmatnya di Darut Tauhid Medan, tempat Linda ada di sana di Darut Tauhid Medan. Nah si teman nyantren inilah yang menjadi double agent, mempromokan, menawarkan kok mau nggak ini sama ini Yunda mau nggak ini sama Koko, yang menawarkan ya ingin menjadi oleh bahasa sekarang macoplan ya. Tapi waktu itu dua-duanya udah sama-sama menolak ya. Tapi karena waktu itu jarak dan juga belum ada niatan juga mungkin untuk ke arah sana apa. Memang aslinya Yunda itu waktu itu katanya diizinin nikahnya nanti umur 25, sedangkan waktu nikah kan umur 22 menuju 23. Maka setelah itu udah sama-sama nolak, tapi kata Allah harus ketemu ya ketemu.
Darut Tauhid itu mengadakan Mukernas Musyawarah Kerja Nasional Darut Tauhid se-Indonesia. Dapat amanah mewakili cabang Surabaya, Teyunda dapat amanah mewakili cabang Medan. Ketemulah di Bandung. Pertemuan pertama, ya cerita. Pertemuan kedua, saya ngadep ke ayahnya. Pertemuan ketiga, akan nikah. Selesai. Cepet banget. Iya. Emang maunya sepanjang apa? Karena ya kalau udah jodoh itu udah cepet. Kadang yang kelamaan ketika episode masuk jodoh orangnya aja. Gitu ya. Nah, ini makanya jangan repot-repot masuk jodoh orang, ya. Jagain jodoh orang, jemput aja jodoh-jodohnya sendiri ya. Sisanya sampai sekarang masih pacaran ini alhamdulillah. Tidak pengen terus. Ya. Karena nanti kalau acaranya ada halal, ya nanti diapain digombalin jadi pahala. Kalau tidak, 3 kebohongan yang diizinkan dalam Islam. Yang pertama kan bohong di medan perang. Gak mungkin Nabi ditanya musuhnya, wahai Rasul, nanti perangnya mau belok belah mana? Belok kiri ya, cegat nanti ya. Itu boleh ya bohong. 2, bohong yang diizinkan dalam Islam adalah untuk mendamaikan 2 orang saudara yang berseteru. Tahu gak? Orang itu sebetulnya baik loh sama kamu, kagum sama kamu. Padahal kan dia ngomong kayak gitu. Tapi untuk mendamaikan itu diizinkan dalam Islam. Yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istri. Tapi tolong dicatat ya, bukan bohong bilangnya kerja tapi ke rumah janda, bukan. Bukan yang kayak gitu. Tapi para guru kami menyebutkan penjelasannya adalah gombal. Kan gombal kan tidak semuanya benar. Wajahmu bercahaya, emang lampu senter. Wajahmu seperti rembulan, padahal rembulan kopeng-kopeng. Tapi Masya Allah gitu ya. Tapi maksudnya adalah ya tadi ya, kalau yang untuk menyenangkan istri, kadang-kadang kita kalau bercanda juga kan, kadang hiperbola bercandanya, tapi ketika untuk menyenangkan istri, malah itu mahal. Bahkan di hadis yang lain, hal ada yang menyebut, ada di beberapa riwayat ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4 kegiatan yang sama sekali tidak ada kesia-siaan di dalamnya. Belajar melesatkan anak panah, melatih hewan tunggangan, dan yang ketiga bersenda gurau dengan istri. Kalau bersenda gurau ya bukan dengan istri, belum tentu jadi pahala. Sama sekali tidak jadi pahala. Ya, kalau dengan istri, ya kan? Begitu. Baik, Masya Allah. Mungkin beralih ke Teh Yunda. Kenapa Teh bisa mau menerima cintanya Kodel itu? Alasannya mungkin di berbeda. Terpaksa tidak. Iya. Mungkin sedikit di spill juga ketemunya nanti di DT dan DT.